Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Fauzi Ramdhani dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa D112321-016. Kali ini saya ingin memenuhi tugas database fundamental yang diampu oleh Bu Dini Rahmayani, SSTM.com. Ujian kali ini berupa proyek pembuatan database. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke XAMPP, dimunculkan terlebih dahulu, terus memulai servernya dengan mengklik start pada MySQL dan Apache. Sambil menunggu, kita buka atau run dulu CMD-nya. Setelah mengetik CMD, tinggal klik OK dan akan muncul user interface command prompt yang ada di sini. Yang ada di laptop ini. Baik, setelah CMD-nya muncul, pertama kita masuk dulu ke CMD, ke MySQL-nya. Pertama, kita harus pindah dulu, mengetikkan cd ke file MySQL-nya, ke aplikasi MySQL-nya. Lalu mengetikkan XAMPP MySQL dan di folder binary. Lalu diklik. Salam. Aduh, iya mah. Baik, berikutnya tinggal mengetikkan MySQL untuk masuk ke dalamnya menggunakan browser. Oke, setelah masuk, kita munculkan dulu database-nya untuk mengetahui sebanyak apa database-nya. Munculkannya ke show databases. Oke, sudah muncul. Sekarang kita membuat database-nya. Pertama-tama mengetikkan kata create, lalu ketikkan juga database. Lalu tulis nama database yang kalian inginkan, misalkan job. Oke, setelah ada query oke, database-nya sudah terbuat. Lalu untuk menambahkan tabel, Anda tinggal ngetik. Saya berikan salah satu contohnya. Ya, sebelumnya pakai dulu pakai dulu nama database yang dibuat tadi, baru dimunculkan. Mungkin ini salah satu contohnya. Oke, sip. Jadi saat pembuatan tabelnya,
mengetikkan create table, nama tabelnya, lalu masukkan setiap field atau kolomnya yang berupa nama, tipe datanya, dan panjang datanya. Untuk auto increment sendiri itu menambahkan angka secara otomatis karena dia tipe datanya integer. Not null itu berarti tidak boleh kosong, harus selalu terisi. Karakter atau chart, karakter itu isinya berupa karakter bebas, termasuk huruf, angka maupun simbol tertentu. Variabel karakter biasanya lebih besar ukurannya dibanding karakter itu sendiri. Oke. Dan ini adalah beberapa tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Mari kita masukkan semua dan cek apakah mereka sudah masuk atau bisa dipakai. Oke, semuanya sudah masuk. Untuk mengecek tabel yang sudah dibuat, nah, ketikkan lagi show, hanya saja kali ini berupa tabelnya. Oke, sudah terlihat semua. Bagi yang penasaran bagaimana tabelnya atau database-nya, bisa di download nanti di link di bawah. Oke, mungkin ini previewnya sedikit. Oke. Setelah database dan tabelnya sudah dibuat, lalu kita tinggal memasukkan value-nya dengan cara mengetikkan insert into data apa yang ingin dimasukkan. Misalkan data barang atau apa ya, atau pembeli terlebih dahulu. Oke. Di dalam tabel pembeli sendiri ada beberapa komponen, diantaranya first step. Oke. Diantaranya ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Untuk mengisinya, Anda butuh atau kalian butuh value atau isiannya. Isiannya sendiri bisa bermacam-macam. Tergantung
Oke, isinya bisa bermacam-macam tergantung parameter apa yang dikehendaki. Misalkan untuk ID pembeli, saya memasukkan 101 untuk data pertama dengan nama pembeli Tondo, jenis kelamin laki-laki, dan nomor teleponnya 0812345678, dan juga alamatnya Jalan Merdeka Raya nomor 123 dan sebagainya. Untuk mengisi beberapa value dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik koma. Langsung di enter saja dan query-nya sudah terbuat atau sudah masuk di tabel pembeli. Begitu seterusnya sampai semua value terisi. Oke, semua datanya sudah terinput. Untuk melihat hasil data yang diinput, Anda tinggal mengetik select atau memilih. Kalau ingin memilih semua, tinggal pakai asterisk, terus cari dari tabel mana Anda ingin melihat yang sudah diinput. Misalkan data barang. Jangan lupa titik koma dan klik enter. Maka hasilnya akan terlihat semua. Untuk barang. Oke, sebentar. Oke, setelah database-nya selesai dibuat beserta inputannya ke setiap tabel, maka kita bisa keluar terlebih dahulu. Exit. Nah, setelah keluar tadi, kita bisa langsung masuk kembali ke MySQL root seperti biasa. Karena dia tidak memiliki password, jadi langsung masuk. Oke, setelah database-nya selesai, kita bisa membuat profil user. Caranya adalah kita tinggal mengetikkan create user. Setelah menuliskan create user, pastikan namanya tidak ada yang typo. Add localhost. Jangan lupa titik komanya. Setelah usernya selesai, kita butuh akses penuh ke akun user tadi. Caranya dengan
izinkan semua privilege dari setiap data ke akun yang sudah dibuat. Jangan lupa titik koma. Oh, maaf, ada yang salah. Ada yang tertinggal. Privilege on. Oke. Setelah selesai meminta akses penuh. Setelah selesai meminta akses penuh, kita akan atur password akun yang tadi sudah dibuat. Caranya dengan set password untuk akun yang sudah dibuat. Oke. Ketikkan nama akun. Karena di XMPP, jadi penggunaan password penting. Kali ini passwordnya misalkan oke. Nah, untuk mengecek semua akses apakah sudah terlaksana dengan penuh atau aksesnya penuh, kita tinggal melihat lagi grant aksesnya. Oke. Dengan cara mengetikkan show grants for akun yang dibuat tadi. Oke, siap. Ini yang sudah selesai. Siap. Telah dibuat. Berikutnya, tabelnya sudah dibuat masing-masing, tapi saya akan jelaskan kembali. Oke. Siap. Ini dia. Oke. Tabel yang tadi sudah dibuat untuk membuat tabelnya tinggal mengetikkan create lagi untuk pembuatannya. Lalu apa yang dibuat itu tabel dengan pemberian nama. Oke, sudah ada semua untuk pembuatannya. Oke, mana?
Setelah data tabel yang tadi dibuat, kita bisa menampilkan data tiap tabelnya dengan cara mendeskripsikannya. Oke. Tabels. Oh ya, kita harus melihat dulu database-nya. Oke, lalu kita masuk yang sudah dibuat tadi, shop. Lalu kita cek ada tabel apa saja di dalamnya. Oke, siap. Oke, cara menampilkan setiap tabelnya cukup mudah dengan mengetikkan select seperti yang tadi. Kalau ingin menampilkan semua, tinggal ketik asterisknya. Lalu dari tabel yang mana tinggal diketikkan from tabelnya, tabel barang misal. Oke, itu yang pertama. Oke, sudah terisi. Lalu tabel DT atau detail transaksi. Siap. Oke, siap. Lalu dari supplier. Oke, sudah dicek. Berikutnya di transaksi. Lalu yang terakhir di wallet atau dompet. Siap. Nah, di SQL ini sendiri ada yang disebut relation one to one to many, dan many to many. Untuk contohnya yang one to one terlebih dahulu, misalkan pembeli dan wallet. Cari dulu yang pembeli tadi. Misalkan yang pembeli dulu kita cari. Siap. Nah, untuk mencarinya one to one, untuk relasi one to one biasanya memilihnya dari seluruh tabel. Tapi tabel yang mana terlebih dahulu? Itu tabel wallet. Nah, tabel wallet ini di joinkan atau direlasikan terlebih dahulu. Joinkan terhadap tabel pembeli. Jadi langsung diketikkan pembeli. Oke. Nah, jembatan untuk menyatukan antara tabel wallet dan tabel pembeli itu adalah ID-nya, karena bentuknya sama, bukan? Oke. Karena angkanya sama, bentuknya sama. Berarti kita tinggal mengetikkan nama tabelnya terlebih dahulu, lalu disambung dengan titik, yaitu fieldnya di ID underscore wallet, lalu dihubungkan dengan tabel pembeli. .id space-nya dengan underscore pembeli. Tapi kita bisa menggunakan alias atau peningkatan.
bisa berupa huruf maupun string, angka yang lainnya. Oke, as seperti yang wallet dapat diinisialkan sebagai W dan pembelinya bisa diinisialkan sebagai P. Dan itu relasi one to one. Karena ID pembelinya sama, jadi bisa dihubungkan untuk satu relasi saja. Sedangkan untuk one to many itu ada 3 metode, yaitu ada metode left join, ada metode inner join, dan ada metode right join. Tapi yang akan saya pakai kali ini adalah left join. Kali ini dari satu ke banyak atau one to many relation, biasanya penghubungan satu tabel itu bisa dihubungkan ke banyak data di satu tabel yang lain atau di beberapa tabel. Misalkan kita memilih misalkan kita hanya memilih 4 parameter, yaitu dari p.id_pembeli, p.nama pembeli, b.id_barang, dan b.nama underscore barang juga. Oke, kita bisa melakukan joinnya dari tabel pembeli terlebih dahulu. Pembeli dialiaskan dengan P, lalu di left joinkan, lalu di left joinkan dengan tabel barang alias B, kepada atau di mananya, berarti di ID-nya. ID-nya itu kalau tidak salah di yang tadi, di sekitar sini, ID pembeli dan ID barang. Maka kita tuliskan ID pembeli sama dengan B ID barang. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, oh, tidak salah. Oh iya, ada yang salah. Oke, B-nya ID barang, salah sedikit yang urusannya. Oke, jadi ini tabel relasi one to many. Oke, nah lalu ada yang dinamakan relasi many to many. Nah, relasi many to many adalah relasi yang menghubungkan satu data di tabel pertama dan tabel kedua
yang dijembatani oleh tabel yang lainnya. Contoh, pada tabel pembeli dan barang lagi, tapi sekarang ditambah dengan data detail transaksi. Oke. Sebagai contohnya, kita memilih lagi. Kali ini hanya ID pembeli. Kali ini hanya nama pembeli dan nama barang. Lalu ada parameter yang lainnya, dt jumlah from pembeli. Oke, from pembeli seperti biasa sama, hanya di join biasa. Dijoinkan ke dt atau detail transaksi dengan nama pembelinya. Dengan ID pembelinya itu sama dengan dt ID di dt juga atau detail transaksinya. Pembeli sama dengan pembelinya. Oke. Pembeli. Lalu dihubungkan lagi dengan tabel barang yang dialiaskan dengan B. Lalu di dt on, lalu di detail transaksinya yang berupa ID barang, ID underscore barang, nilainya sama dengan di tabel barang yang ada ID barangnya. Mari kita cek. Ada yang sama. ID pembeli. Ada semua ternyata. Nama pembeli, nama barang, dt, jumlah. Jumlah. ID pembeli. Oke. Dia bukan ID pembeli. ID dt saja. ID ID underscore dt. Bismillah. Ada akhirnya. Ya, walaupun agak lama.
Yap, dan itu many itu relasi many to many. Sekarang kita keluar dulu. Oke. Sekarang bagaimana cara membackup data yang sudah dibuat tadi di database online shop. Pertama-tama, untuk cara membackupnya kita keluar dulu dari MySQL-nya, tapi masih tetap di command prompt atau CMD-nya. Lalu kita ketikkan MySQL dump untuk menyimpan datanya. Lalu kita tuliskan database yang sudah dibuat, yang sudah terbuat tadi, shop. Lalu masukkan nama user yang sudah dibuat. Lalu ketik strip P untuk mengisi password nanti. Ketik strip R untuk mengeluarkan hasilnya atau output hasil. Dan ketik di mana datanya akan dibuat. Saya membuatnya di D, backup, dan namanya nama akun backupnya adalah was_backup. .sql. Oke, tinggal diklik saja sambil menunggu. Oke. Kita masukkan passwordnya, yaitu setelah diisi, tinggal kita tunggu setelah melihat enter. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal mengecek data backupnya di mana. Kita tinggal masukkan di lalu kita ke backup. Sudah ada backupnya. Backupnya sudah ada di folder backup. Di data D, backup, dan nama SQL-nya atau nama database, nama datanya. Setelah itu, bagaimana cara kita merestore-nya? Cara kita merestore-nya adalah dengan masuk ke MySQL lagi. Tetapi untuk usernya kita masuk ke user yang sudah dibuat. Oke. Lalu ketikkan min P untuk passwordnya. Kita tunggu prosesnya.
Oke, selanjutnya tinggal mengetikkan password yang sudah dibuat tadi. Oke, setelah masuk, kita tinggal membuatnya lagi. Oke, kita tinggal membuat database baru. Membuat database yang baru. Database yang baru dengan nama di underscore backup underscore was. Lalu setelah dibuat database-nya, kita gunakan dengan nama database yang tadi, db underscore backup underscore was. Tinggal di enter database change. Lalu untuk merestore-nya kita tinggal ketikkan source atau data sumber. Ketikkan path yang tadi disimpan. Pathnya di backup dengan nama was underscore .sql. Koma. Tunggu prosesnya hanya berjalan beberapa detik lagi. Sudah selesai merestore datanya dari online shop tadi. Sekarang kita cek database-nya apakah lengkap. Ya, datanya lengkap dari user root tadi di restore berdasarkan SQL dengan nama was backup.sql. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.